Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai select, where, alias field, dan order by. Objektif kita pada kali ini adalah memahami select top, memahami where, membuat alias field, dan mengurutkan data. Oke, kita langsung mulai saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan 11 data ya di tabel MS Customer ini. Nah, untuk select ini, select perintahnya hanya seperti ini ya, untuk kegunaannya untuk menampilkan data. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita hanya ingin select 5 data teratas saja, maka di sebelum bintang ini kita tambahkan select top 5, maka akan mengeluarkan hasil 5 data teratas saja. Lalu di sini kan ada bintang ya. Bintang ini artinya apa sih? Bintang ini artinya kita menselect semua field yang ada di tabel ini. Apabila kita hanya ingin menselect beberapa field saja, maka kita ganti bintang ini dengan customer code dengan nama fieldnya. Misalkan ingin menampilkan customer code dan customer name-nya saja. 5 teratas customer code dan customer name. Oke, kita coba jalankan sintaksnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadinya yang tampil hanya field customer code dan customer name saja. Lalu untuk kondisi where itu bagaimana sih? Ini kondisi where yang umum dipakai ya. Itu ada kondisinya itu kita bisa menggunakan like. Misalkan saya ingin melihat customer code yang mengandung 01 saja misalkan. Oke, kita coba jalankan ya sintaksnya. Nah, yang tampil adalah customer code yang hanya mengandung 01 saja. Ini kan termasuk ya, C001 ada nih. Lalu di sini ada C01 juga, di sini termasuk juga 01, dan ini C01 juga ya, sama. Maka dia akan menampilkan 3 seperti ini. Oke, dari data ini. Semua data ya. Dari C002 ini sampai C009 tidak memenuhi kriteria filter kita. Itu untuk filter light. Lalu ada lagi filter sama dengan, misalkan saya ingin customer code-nya hanya yang C001 saja, maka yang tampil hanya customer code C001. Lalu untuk operator lain ada juga lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Di sini saya ingin menampilkan customer code yang lebih besar sama dengan C001 dan kurang dari sama dengan C003. Maka hasilnya adalah seperti ini. Lalu kondisi filter ini juga bisa digantikan dengan operator between ya. Misalkan seperti ini. Saya ingin customer code-nya itu between C001 dan C003. Nah, kita jalankan, nanti hasilnya juga sama ya, seperti ini juga ya. Itu untuk kondisi where. Lalu untuk alias field itu apa sih? Alias field itu kita di sini kan namanya seperti ini ya. Apabila kita ingin menampilkan dengan nama berbeda, kita sebut itu alias. Kita bisa tambahkan S di sini. Lalu kita ingin nama aliasnya apa? Misalkan kode pelanggan misalkan ya. Oke, kita coba jalankan sintaksnya. Maka field customer code ini tampil dengan nama kode pelanggan. Oke,
Lalu apabila kita ingin menambahkan spasi, bagaimana sih? Kita ingin ada spasinya di sini, kita tinggal sebutkan aliasnya kode pelanggan. Lalu sebelumnya diberi bracket dulu ya, bracket seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan S juga, bisa ya. Kita tanpa S nih, ini akan menghasilkan hal yang sama. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, hasilnya sama ya, seperti ini juga. Ini untuk mempersingkat sintaksnya aja sih sebenarnya. Lalu apabila kita ingin mengurutkan data, kita menggunakan order by di akhir selection. Misalkan select from as customer, saya ingin mengurutkan berdasarkan customer code secara descending, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita akan mengurutkan datanya dari yang terbesar dulu ke yang terkecil. Ini defaultnya ascending ya, jadi walaupun kita tidak menambahkan perintah order by ini, kita sudah mendapatkan urutan ascending seperti ini. Bila kita ingin membuatnya menjadi descending, kita tambahkan order by ascending. Nah, ini juga bisa kita gabungkan juga dengan select top ya. Apabila kita menyebutnya seperti ini, maka kita akan memilih top 5 dari MS Customer berurutan secara customer code descending. Oke, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya dia top 5 dari bawah ya. Oke, untuk materi kita kali ini sekian saja. Saya harap ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.